Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat hadir dalam majelis ilmu ini setelah kita libur ya. Berapa Bu? 2 kali, 2 pekan kita libur ya. Ya, yang alhamdulillah sudah liburan, ada yang kemana? Ada yang ke Lombok, ada yang ke Bali, ada yang ke Beji ya. Yang penting liburan lah ya. Mudah-mudahan setelah liburan kita diberikan kesegaran dan semangat untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir lanjutannya, yaitu sekarang surat Al-Kautsar ya. Terakhir kita sudah membahas surat Al-Ma'un. Sebelum itu kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, ibu-ibu sekalian, surat yang akan kita baca adalah surat Al-Kautsar yang berasal dari ayat yang tercantum dalam surat ini ya. Nama Al-Kautsar berasal dari ayat yang tercantum dalam ayat pertama dalam surat ini ya. Maknanya nanti akan kita jelaskan ya. Surat ini juga seperti sebelumnya ada yang mengatakan ini surat Makkiyah ya, dengan pemahaman bahwa dia surat-surat pendek ya, dan juga memberikan makna dan pemahaman ya tentang keimanan, tentang penghambaan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini surat Madaniyah karena berkaitan dengan pengamalan salah satu hukum ya yang baru turun di Madinah atau setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Baik, kita baca sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi memang susunan suratnya juga semua diakhiri oleh huruf ro yang diwakafkan ya, yang sukun. Baik, ini surat yang dibilang juga surat paling pendek ya dalam Al-Quran. Dan insya Allah umumnya kita semua sudah hafal ya Bu ya. Ya, jadi nggak suruh dihafalin, insya Allah hafal sendiri. Ya, karena memang sering dibaca insya Allah. Baik, inna a'tainakal kautsar. Ya, inna. Ya, jadi kalau ada tulisan ada ayat inna itu asalnya apa? Innana. Asalnya nunnya dua, cuma digabungkan ya untuk memudahkan dibacanya inna. Ya, makanya dari segi tajwid ya kalau yang namanya tasydid itu hendaknya betul-betul diperhatikan ya, jangan ditinggalkan. Karena hakikatnya huruf tasydid itu huruf yang musyaddah, yang ada tasydidnya itu sebenarnya dua huruf. Ya, cuma dijadikan satu lalu dikasih tasydid tadi. Ya, apalagi di sini nun tentu saja kalau ilmu tajwid dia jadi dengung. Ya, jadi inna gitu ya. Jadi ada dengungnya, ada ditahannya dan dengungnya. Jadi innana atau inna sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya kami. Kami itu kalau dari segi bahasa Bu menunjukkan tunggal apa jamak? Menunjukkan jamak. Lalu kenapa di sini Allah mengatakan kami berarti jamak? Kalau jamak lebih dari satu atau enggak? Lebih dari satu. Ya, sementara Allah menyatakan qul huwallahu ahad. Ya, nah itu salah satu yang kadang-kadang sebagian orang menimbulkan keraguan-keraguan. Kok Allah ngomongnya kami? Kalau kami kan artinya jamak. Kalau jamak lebih dari satu, berarti Allah tidak tunggal, tidak esa. Gimana Bu jawabannya kira-kira? Ya, di sini makna kami inna. Ya, makna kami di sini bukan menunjukkan tunggal atau jamak. Inna di sini, ya kami di sini, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dhamir al-mutakallim ma'al ghair, ya, atau dhamir mutakallim lil jamak ya. Kata ganti keberapa kalau mutakallim itu? Kami, kata ganti pertama. Baik, mana inna di sini bukan menunjukkan jamak tapi lit ta'zim. Apa lit ta'zim artinya? Menunjukkan pengagungan. Menunjukkan kebesaran, keagungan. Ya. Dan kita pun dalam bahasa Indonesia sering menggunakan kata kami bukan menunjukkan banyak, tapi ya untuk penggunaan tertentu. Ya, jadi bukan kemudian diartikan berarti Allah banyak. Buktinya dia ngomongnya kami kan jamak. Tidak. Ya, kata kami di sini atau na di sini inna itu menunjukkan apa? Lit ta'zim. Menunjukkan apa Bu? Lit ta'zim apa artinya? Pengagungan. Menunjukkan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna, sungguhnya kami, a'toinaka. Ya, a'to itu artinya apa? Memberi. A'to yu'ti, memberi. Ya, kadang-kadang ada orang diberi namanya ato. Ya, ato itu pemberian. Ya, pemberian. Inna a'toinaka, sungguh kami telah memberikan engkau. A'toina. Ya, a'toina itu nanya juga dhamir, nah kami. Ka adalah engkau, dhamir mukhatab. Engkau. Siapa engkau? Ya Muhammad. Ya, jadi Allah mengatakan inna a'tainaka ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya. Apa makna Al-Kautsar? Makna Al-Kautsar ada dua makna. Jadi sering dalam beberapa penafsiran yang juga sudah kita lakukan sebelumnya, para ulama biasanya kadang satu kata, satu kalimat itu bisa dipahami beberapa makna. Dan pemahaman seperti ini tidak masalah. Bahkan dia memperkaya makna dari ayat tersebut selagi tidak bertentangan. Ya, jadi dia bisa diambil semuanya. Oh, ternyata maknanya ini dan ini. Ya, yang kemudian itu akan menambah dan memperkaya makna dari ayat tersebut. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar yang pertama? Ya, dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa yang namanya Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Ya, nahrun fil jannah. Huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu. Ya. Dia adalah sungai dari surga yang nanti akan bermuara pada apa? Bermuara pada telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nanti di hari kiamat setiap nabi menjaga telaganya masing-masing. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjaga telaganya, di depan telaganya. Ya. Nanti setiap umat para nabi, tentu saja yang beriman, akan mendatangi telaganya, telaga nabinya masing-masing, dan minum air dari telaga tersebut. Namanya haud. Ya, al-haud. Haud itu telaga. Siapa yang minum air dari telaga tersebut, pertanda dia umat Rasulullah yang diterima dan tidak akan haus selamanya. Telaga itu, ya, airnya dari mana? Airnya dari sungai yang berasal dari surga. Nah, sungai itulah yang disebut apa namanya? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya, makanya semua kita, ibu-ibu sekalian, insya Allah kalau kita terus ya memantaskan diri kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya, beriman kepadanya, berusaha menjalani ajaran-ajaran dan aturannya, ya, maka insya Allah semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke telaga beliau dan ditunggu oleh Rasulullah, ya, dan kita akan minum di sana. Insya Allah. Cuma memang ada satu riwayat, ya, ini yang juga kita harus hati-hati. Ada satu riwayat Rasul nunggu di depan telaganya. Lalu ada beberapa orang yang pengen menghampiri telaga Rasulullah, tapi oleh malaikat diusir. Tidak boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Kata saya, para malaikat itu umatku. Kata para malaikat, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Ya. Maksudnya ada sebagian umat yang menurut Rasulullah adalah umatnya, tapi ada yang mengatakan, para ulama mengatakan mereka murtad, mereka keluar meninggalkan Islam. Karena memang setelah Rasulullah wafat ada beberapa orang yang dulunya beriman
dia murtad. Ada juga beberapa orang yang ternyata dia munafik. Dia menyimpan kekufuran di dalam dirinya. Ya, maka tentu saja kita harus berusaha untuk jangan sampai tidak dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus kita jaga keimanan kita jaga kedekatan kita kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Nah, itu mana yang pertama ya. Mana yang pertama dari mana Al-Kautsar, yaitu apa? Sungai dari surga yang akan bermuara pada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sih penjelasannya. Ada yang mengatakan airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, cangkirnya sebanyak bintang-bintang di angkasa. Ya, tanahnya adalah dari minyak kasturi, ya, indah, sesuatu yang menggambarkan keindahan. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kedua dari Al-Kautsar apa? Dari kata-kata katsura, katsir. Apa artinya katsir, Bu? Banyak. Jadi mana Al-Kautsar kata para ulama? Al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Wahai Rasul, kami sudah berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Nah, ini sama nih, semangat suratnya itu seperti surat sebelumnya, surat Ad-Duha, surat Alam Nasra, yaitu hiburan kepada Rasulullah ya, di tengah dakwahnya, di tengah tantangan dan ujian yang dia dapatkan, di tengah berbagai kesulitan kehidupan yang dia alami, ya, akibat ya atau konsekuensi dari dakwah dan perjuangannya, ya. Tapi Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu al-kautsar, al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak? Ya. Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak? Ya. Ya, karena juga Rasul sebenarnya asalnya miskin, tapi Allah berikan kebaikan yang banyak. Ya, dari segi harta asalnya miskin, lalu dia sejak mudanya berdagang, lalu kemudian menjadi suami Khadijah yang kaya raya. Allah berikan kebaikan. Tapi itu baru kebaikan materi. Ya, kebaikan yang lebih banyak lagi disebutkan para ulama, minan nubuwah. Apa di antara kebaikan yang banyak? Yaitu kenabian. Nah, itu tidak ada tandingannya. Ya, tiada tandingannya. Beliau dipilih menjadi seorang nabi, itu kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan bukan cuma sekedar nabi, beliau nabi di antara para nabi atau pemimpin di antara para nabi. Beliau bukan sekedar seorang nabi, tapi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Apalagi kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah, Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, kitab Allah ya, atau kitab yang mulia, wahyu Allah yang mulia. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Itu juga kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kemuliaan dan keagungan yang sangat besar. Tidaklah sesuatu turun padanya Al-Quran kecuali sesuatu itu akan menjadi mulia. Bulan tempat turunnya Al-Quran pertama kali bulan apa? Bulan Ramadan, menjadi bulan yang mulia. Malam tempat pertama kali turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang mulia. Maka manusia yang pertama kali menerima Al-Quran atau yang menerima Al-Quran adalah Rasulullah, menjadi manusia yang mulia. Apalagi yang dikatakan al-khairul katsir, asy-syafa'ah. Rasul diberikan hak memberikan syafaat. Itu nanti di hari kiamat. Itu juga al khairul katsir. Sebab di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah izinkan. Ya. Tidak ada yang bisa menolong orang lain untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kebaikan, ya, di hari kiamat kecuali orang yang Allah izinkan. Dan orang yang Allah izinkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ya, dalam ayat kursi Allah katakan apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Illa bi'izni. Kecuali atas izinnya. Dan yang dapat izin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia banyak orang bisa memberikan syafaat, ya. Karena kedudukannya, oh ini tolong nih terima, ini tolong nih dibebasin, ini tolong dianuin, itu banyak, itu namanya syafaat. Di hari kiamat nggak ada yang kayak gitu. Ya, walau dia di dunia jenderal, walau dia di dunia duitnya banyak, tidak bisa dia nolong orang sana sini. Yang hanya bisa adalah Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Ya, karena itu ibu-ibu sekalian, kita juga mendapatkan tetesan-tetesan kebaikan tersebut. Kalau apa? Kalau kita juga memanfaatkan kebaikan itu. Ya. Kita beriman kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Sekarang kita belajar Al-Qur'an. Ya, kita sedang juga menampung kebaikan-kebaikan yang Rasulullah terima. Maka insya Allah ini juga termasuk, ya, bagian yang kita dapatkan, yaitu Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Ya. Makanya ada beberapa teman ngasih nama anaknya Kautsar. Itu bagus juga namanya anak Kautsar. Ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Ini pun juga maknanya ada dua. Fasholli, ya, dari sholla yusolli. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab asalnya sholla yusolli, panjang. Tapi kalau udah perintah jadi pendek, sholli, ya, maka sholatlah. Fa, ya, fa di sini kalau dalam bahasa Arab ta'kib. Habis ini itu. Jadi urut tapi nyusulnya cepat langsung. Enggak, kalau summa kan kemudian. Kalau fa langsung. Fasholli, maka sholatlah. Li rabbika, ya, untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ya. Ada juga maknanya beribadahlah. Baik, fasholli, maka sholatlah. Ya. Ada para ulama yang mengartikan ini maknanya umum. Sholatlah maksudnya sholat fardu. Lakukanlah sholat fardu. Sholat yang wajib. Ya. Tapi lakukan semua itu apa? Ikhlas karena Allah. Li rabbika. Apa motivasinya? Apa tujuannya? Apa harapannya? Ya karena Allah. Ingin dapat ridha Allah. Ya. Ingin dapat kecintaan Allah. Fasholli li rabbika. Ya. Bukan sholat karena kepentingan dunia, karena ingin dipuji, karena ingin dilihat, tidak. Fasholli li rabbika. Sholatlah, khususnya sholat 5 waktu. Harus kita jaga. Ya. Harus kita jaga. Ya. Selagi Allah berikan kita kewajiban, ya, usia wajib, balik dan seterusnya, dan kita diberikan kewarasan, ya, ya, maka sebagai seorang muslim wajib sholat. Ya, nggak ada alasan yang lain orang boleh meninggalkan sholat. Cuma 2, ya tidak muslim, atau boleh orang muslim nggak sholat dan nggak berdosa. Kapan? Kalau dia belum balik, atau kalau dia tidak waras. Jadi kalau ibu-ibu mau nggak sholat dan nggak berdosa, pilih aja kalau mau. Ya, nggak berdosa itu orang gila, nggak sholat nggak berdosa dia nggak waras. Tapi kalau kita waras, apalagi kita udah balik, wajib sholat. Oh saya sakit, wajib sholat.
Ya. Oh, saya lagi pergi jauh repot, wajib sholat. Tidak ada alasan orang, nggak apa-apa lagi repot sekarang nggak sholat. Tidak. Tetap wajib sholat. Jadi sholat tidak bisa ditinggalkan. Bukan hanya sekedar sholat, tapi sholatnya harus ikhlas karena Allah. Fasolli lirabbika. Itu yang pertama. Maknanya adalah sholat 5 waktu. Tapi ada juga mengartikan fasolli lirabbika, lebih khusus yang dimaksud fasolli lirabbika di sini adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Ya, jadi perintah pada Allah untuk sholat Idul Adha. Ya. Karena ayat berikutnya apa? Wanhar. Dan ya biasa wanhar diartikan berkurban. Asalnya wanhar naharo artinya mananya menyembelih. Jadi kalau dalam bahasa Arab menyembelih itu ada dzabaha dan naharo. Cuma bedanya kalau dzabaha menyembelihnya itu hewannya dibaringkan. Itu dzabaha. Tapi kalau naharo ketika nyembelih hewannya masih berdiri. Ada nggak bu hewan yang disembelih dalam keadaan berdiri? Nyembelih apa? Belum pernah lihat ya? Nyembelih onta. Ya, ibu mungkin bisa cari di YouTube cara nyembelih onta. Nah, itu hewannya nggak dibaringkan. Sebab repot, onta segede gitu dibaringinnya gimana? Ya, jadi tukang sembelih tahu dah tuh ya, dia onta diikat kakinya, bagian lehernya ditores aja tuh bagian itu. Ya, langsung jatuh dia. Begitu ya. Itu dalam keadaan berdiri. Ya, itu namanya nahar. Ya, tapi yang dimaksud di sini berkorban. Ya, berkorban. Ya, maka perintah kepada Allah kepada Rasulullah, ya tentu juga kepada umatnya, sholat Idul Adha dan berkurbanlah. Inilah yang kemudian dijadikan dalil tentang adanya perintah berkurban. Ya, perintah berkurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Meskipun para ulama mengatakan bahwa hukum berkurban apa bu hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan khususnya bagi yang mampu. Jadi orang kalau mampu, diberikan kemampuan, diberikan kelebihan harta, ya usahakan jangan absen untuk berkurban setiap tahun. Ya, jadi jangan samakan kurban sama haji. Ayo berkurban yuk tahun ini. Saya udah dulu pernah berkurban 10 tahun lalu. Ya, jadi yang 10 tahun lalu masih diingetin aja. Ya, tahun ini berkurban lagi kalau Allah berikan kelebihan. Ya. Setiap tahun Rasulullah sejak disyariatkan berkurban di Madinah tidak pernah absen untuk berkurban. Bahkan ketika beliau sedang safar di waktu ya Idul Kurban beliau tetap berkurban. Ya, maka kalau Allah berikan kelebihan itu adalah bagian dari ibadah yang sangat agung, bagian yang sangat besar kedudukannya. Ya, maka ayat ini adalah perintah Allah bagi setiap muslim untuk melakukan sholat, baik sholat 5 waktu, tadi sholat Idul Adha dan berkurban. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Para ulama mengatakan ayat ini ya, memberikan pelajaran bahwa kalau seseorang telah Allah berikan nikmat dan kebaikan yang banyak, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah dalam bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah. Ya, artinya jika bisa disimpulkan adalah semestinya semakin banyak kita sadari nikmat Allah kepada kita, semestinya semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Semakin tunduk dan taat kita kepada Allah. Ya, bukan sebaliknya. Kadang ada orang ya, ketika lagi sederhana, lagi susah, taatnya kepada Allah, Masya Allah. Tapi giliran sudah Allah berikan segala kesenangan, kebaikan, dan berbagai kelebihan, ya, dia malah jadi ahli maksiat. Dia malah mudah meninggalkan kewajiban. Ya. Semestinya tidak. Ya. Ketika Allah telah berikan kebaikan yang banyak,
kata Allah fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, ya. Ibadahlah. Tapi ingat, ibadah pun kepada Allah. Wanhar, berkurban juga karena Allah. Jadi maksudnya fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah, berkurbanlah juga karena Allah. Ya, jangan kita tujukan kurban kita hanya sekedar pengen dapat nama. Ya, padahal nggak usah kayak gitu, udah punya nama. Ngapain pengen dapat nama? Ya, nggak berkurban pun udah punya nama. Kita udah punya nama belum, Bu? Udah punya nama. Pakai cari nama lagi. Ya, jadi ibadah karena Allah. Jangan tujukan ibadah kita, ketaatan kita untuk selain Allah. Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di akhir ayat Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya inna syani'aka ay mubghidaka. Mubghidaka, orang yang benci kepadamu, orang yang selalu mencari-cari kekuranganmu, aibmu, ya, kepada Rasulullah maksudnya. Ya, di antaranya adalah, ya, di antara yang mereka lakukan adalah bahwa, dan ini ayat ini kaitannya ketika turun ketika putra Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, jadi Rasulullah punya berapa anak laki-laki, Bu? Siapa aja namanya? Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Qasim dan Abdullah anak dari siapa? Dari Rasul, dari ibunya siapa? Khadijah. Kalau Ibrahim ibunya Maria al-Qibtiyah. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan siapa aja, Bu? Paling tua siapa? Paling tua siapa? Ya, kita taunya Fatimah aja udah, ya. Paling tua namanya Zainab, maka disebut Zainab Al-Kubra. Yang kedua siapa? Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulthum. Baru yang keempat Fatih. Jadi Fatimah itu yang paling kecil, ya. Anak perempuan yang paling kecil. Nah, anak laki Rasulullah SAW semuanya meninggal ketika kecil. Belum sampai balik sudah meninggal. Nah, itu kehendak Allah, ada hikmah di dalamnya, ya. Sementara anak perempuan sampai dewasa, sampai menikah dan punya anak, ya. Nah, ketika salah seorang putra Rasulullah Al-Qasim, jadi di antara putra Rasul yang paling tua namanya Al-Qasim. Makanya Rasulullah itu meskipun jarang banyak yang tahu, kunyah itu nama kalau pakai Abu Abdullah, Abu Umar, Abu Ahmad. Rasul itu kunyahnya ada. Apa kunyah Rasulullah? Abul Qasim. Jadi Rasulullah itu disebut Abul Qasim karena anaknya kok Qasim. Nah, ketika Qasim meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy, di antara disebutkan ada seorang tokoh Quraisy, kafir Quraisy namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Ketika Qasim meninggal dunia, Al-As bin Wa'il ini mengatakan bahwa Rasulullah itu abtar. Apanya abtar? Terputus, munqati'. Ya, terputus. Udah Rasulullah nggak punya nasab lagi. Nggak punya anak keturunan karena anak laki-lakinya meninggal. Ya, maksudnya dia ingin menjatuhkan, ingin memojokkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di bangsa Arab itu memang sangat kuat sekali kesan orang kalau punya anak laki untung, kalau punya anak perempuan rugi. Yaitu tradisi jahiliyah. Ya, tradisi jahiliyah kalau punya anak laki untung, punya anak perempuan rugi. Ya, dalam Al-Qur'an pun dijelaskan, ya. Idza busyira adum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Mereka tuh kalau dikasih tahu anaknya laki perempuan malah muram mukanya. Ya. Jadi makanya ketika Rasul punya anak laki dan meninggal semua, orang-orang kafir, oh udah, Rasulullah rugi, terputus. Ya. Padahal tentu saja laki atau perempuan sama-sama karunia Allah dan nikmat dari Allah.
Ya, itu sampai sekarang masih ada tuh budaya kayak gitu. Ya, jadi mereka kalau dapat anak laki ditampakkan benar kegembiraannya. Kalau lahir anak perempuan tidak gitu ya. Ya, jadi di antara doa mereka, dan itu sudah banyak dikritisi oleh para ulama. Ya, jadi kalau pernikahan mereka itu di antara ucapan selamatnya apa? Birrofahi wal banin. Semoga sejahtera dan dapat anak laki, gitu doanya. Jadi pesannya gitu. Ya, kata para ulama jangan begitu doanya. Ya, dapat anak keturunan laki atau perempuan, insya Allah baik. Nah, ketika orang kafir Quraisy Al-As bin Wa'il mengatakan demikian, Allah turunkan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu, yang memusuhimu, ya, yang membencimu dan mengatakan bahwa kamu abtar, kamu terputus, dialah sendiri yang abtar. Huwal abtar. Dialah yang terputus. Terputus apa? Al-munqati an kulli khair. Ya. Yaitu orang yang terputus dari segala kebaikan. Dia tidak mau beriman, dia memusuhi Rasulullah, dia tidak mau taat. Dialah yang sebenarnya terputus dari segala kebaikan yang juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini juga sekaligus menghibur Rasulullah, ya, jangan khawatir, jangan lemah. Ya, yang membencimu, yang telah tadi mencelamu, kamu terputus, maka hakikatnya dialah yang terputus. Ya, maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa selagi kita taat kepada Allah, selagi kita patuh pada Allah dan Rasulnya, selagi kita berusaha terus untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan selalu mendapatkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Walau mungkin saja dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam kendala dan kekurangan. Yang penting kita jaga ketaatan, kita jaga ketakwaan, kita istiqomah, itu yang penting. Ya, mohon maaf, jangan sampai sudahlah di dunia kita mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam kendala, ya, perkara-perkara yang memberatkan, ditambah lagi kita tidak taat, tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sudah bertambah-tambah. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhir. Maka paling tidak kalaupun kita mengalami kesulitan dunia, keberatan dunia, jangan sampai kita juga melakukan kesulitan atau sesuatu yang membuat kita sulit di akhirat. Dan bahkan, ibu sekalian, kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, lalu kita tetap taat, kita tetap takwa, dan kita jadikan itu sebagai jalan kita untuk menghadapinya, ya, insya Allah, ya, itu akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Turunnya kemudahan dari Allah. Yakin saja. Ya, yakin saja. Ya, sebab itu sudah bagian dari janji Allah dan sudah sering kita sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah akan kami berikan jalan keluar. Ya, jadi orang kalau lagi sulit-sulitnya itu, ya, jangan sekali-kali dia meninggalkan ketakwaan, pengharapan kepada Allah, doa dan mohon kepada Allah. Ya, insya Allah itu semua akan memberikan hasil yang baik, memberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikian ya penjelasan dari surat Al-Kautsar, pendek ya suratnya. Ya, mudah-mudahan dari surat yang pendek ini kita mendapatkan Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang banyak, keimanan, ketaatan, ya, dekat kita dengan Al-Qur'an, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini penjelasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mengenai masa idah wanita Ya. tinggal suami. Ya. Itu kan ada tanda saya. Itu harus kita jalani nggak? Kita sebagai perempuan yang kalau ada yang bekerja atau yang tidak bekerja. Dan mata idah itu berapa lama?
Harus dijalani apa maksudnya ya? Nggak boleh keluar. Oh. Baik, itu namanya ihdad. Ya, namanya ihdad. Jadi kalau seseorang sedang dalam masa iddah, maka dia berlaku hukum ihdad. Cuma ihdad itu di antara yang paling utama adalah tidak bersolek, tidak berdandan. Ya, nggak berdandan bukan berarti kumal ya. Dan tidak keluar rumah kecuali darurat. Cuma masa iddah ini masa ihdad Masa ihdad ini berlaku seiring dengan masa iddah. Cuma dia berlaku kalau suaminya wafat. Bukan kalau dicerai. Jadi kalau suaminya wafat, maka dia harus melewati masa iddah. Selama masa iddah berlaku baginya hukum ihdad. Atau orang kita dibilang masa berkabung. Jadi memang cukup lama tuh. Karena kalau dia tidak dalam keadaan hamil, ditinggal mati oleh suaminya, maka masa ihdadnya berapa lama, Bu? Berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan arba'ata ashhuriw wa ashra. 4 bulan 10 hari. Dan itu para ulama mengatakan memang wajib. Wajib. Membatasi diri cukup di rumah sebagai bentuk rasa berkabung. Nah, ini memang agak sulit kalau seseorang bekerja atau punya kewajiban-kewajiban tertentu. Punya kewajiban-kewajiban tertentu. Apakah dia mengajar, apa dia bekerja dan seterusnya. Wallahu alam. Kalau dia bisa usahakan, misalnya saya ambil cuti karena ihdad, itu bagus Itu bagus. Tapi kalau tidak, dilihat kemungkinan atau kondisi-kondisi khusus yang terjadi. Tapi selagi dia tidak ada tuntutan mendesak, maka dia tidak keluar, kecuali mendesak. Dia harus berobat, dia harus kemana begitu ada tuntutan mendesak, maka tidak mengapa. Selebihnya hendaknya dibatasi. Setidaknya juga dibatasi dari segi penampilannya, tidak berdandan sebagaimana umumnya, tapi bukan berarti lalu pakaiannya jadi sobek-sobek, tidak, pakaiannya yang biasa, bukan sesuatu yang biasa dipakai, untuk berhias. Begitu kurang. Jadi kalau dicerai nggak ada ihdad, tapi iddah saja. Kalau dia dicerai tidak ada ihdad, yang ada iddah saja. Iddahnya sesuai keadaan. Kalau dia masih mengalami haid, iddahnya berapa lama? 3 kali suci. Kalau sudah tidak haid lagi, iddahnya berapa lama? 3 bulan. Kalau sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Jadi itu beberapa kondisi iddah yang dialami. Wallahu a'lam. Menjalin silaturahmi kepada keluarga yang masih non-muslim. Ketika misalnya kita diundang ke rumahnya, bagaimana adab-adabnya seperti itu? Adabnya dinilai secara umum saja. Kalau ada kekhususan yang berlaku untuk muslim, tidak berlaku. Misalnya mengucapkan salam, kita ganti aja. Selamat pagi, permisi. Tapi jangan shalom, jangan. Sekarang udah ada kebiasaan itu ngucapin salam dibarengin sama yang lain. Selamat pagi, baik, apa kabar? Adabnya secara umum saja, nggak masalah. Kita datang dengan baik-baik, kita bermuka berseri-seri, tanya dan lain sebagainya, umum saja, seperti biasa. Seperti yang biasa kita lakukan pada saudara kita yang muslim, atau tetangga kita dan semacamnya. Tidak ada sesuatu yang khusus kecuali wallahu alam kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan syariat. Misalnya kalau dia menyajikan makanan yang dalam syariat Islam haram, lalu dia biasa menyediakannya, itu nggak boleh kita memakannya. Adapun kalau kita ragu, dia menyajikan makanan yang tidak halal, tentu menghindari lebih baik, menghindari
lebih baik. Meskipun tidak bisa juga dihukumi haram secara mutlak, di mana boleh jadi seseorang ya mengambil keumuman, oh dia menyediakan ayam, opor ayam misalnya. Ya, biasanya kalau di masyarakat muslim ayamnya beli dari pasar atau dari produsen itu adalah ayam yang halal. Oh nggak apa-apa itu ayamnya umumnya halal. Lain halnya kalau dia perginya ke masyarakat non muslim, mungkin di Bali kah di mana, umumnya disembelih tidak halal. Berarti lebih kita hati-hati untuk mengkonsumsinya. Kalau ada hal seperti itu. Kalau yang lain-lain biasa saja. Ya, dia menyediakan buah, makanan yang tidak ada keraguan kehalalannya. Selebihnya tidak ada sesuatu yang khusus. Datang saja kalau memang ada tuntutan. Bahkan kalau ada momen-momen tertentu, apakah dia sakit atau bahkan dia ada yang sedang duka, meninggal dunia, nggak apa-apa datang. Ya, takziah nggak apa-apa. Karena tujuan takziah itu menghibur keluarga yang sedang sedih. Ya, maka kita hibur, kita ajak untuk bersabar, itu nggak apa-apa. Tapi tidak mendoakan mayit kalau dia non muslim, tidak mendoakan. Sebab itu khusus bagi orang muslim. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, jika tidak ada lagi maka kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Kita baca doa khutmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, mari kita tutup pengajian kita dengan mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan buat kita, buat keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan tak ketinggalan juga kita mohonkan semoga negeri kita Allah berikan keamanan, Allah berikan perlindungan. Ya, tahun ini sudah memulai tahun pemilu, ya kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik di antara kita, dijauhkan dari pemimpin yang buruk, dan diberikan keamanan dan kesejahteraan serta ya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang sampai sekarang masih menghadapi kekejaman kaum Zionis Israel. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah kuatkan perjuangan mereka, dan Allah hancurkan kaum Zionis Israel sehingga mereka tidak lagi menjajah negeri Palestina. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman qara'al Qur'an wa mimman tala'al Qur'an waj'alil Qur'ana syafi'an lana ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma aminna fi biladina Indonesia wa waffiq ulata amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila.
Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa mazzighum kulla mumazzaq ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.